di surga. Jadi Bapak Ibu jangan mengira yang dapat pasangan hidup hanya kaum laki-laki saja. Kaum perempuan juga dapat pasangan hidup di surga. Dan itu tidak ada kaitannya dengan poligami di dunia. Kenapa di dunia banyak yang menolak? Kok menolak ayat Allah, ada apa? Itu dulu pertanyaannya. Wong Allah saja izinkan. Bisa jadi istrinya tidak mengizinkan karena bentuk kasih sayang pada suaminya untuk surga suaminya. Bisa jadi istri itu tidak mengizinkan karena tahu suaminya tidak bisa berbuat adil. Kalau sampai tidak bisa berbuat adil, berarti membuka pintu neraka. Maka istri tidak mengizinkan. Meskipun sebetulnya tanpa izin istri pun, asal pernikahan itu rukunnya terpenuhi, juga tetap sah pernikahan itu. Tetapi keluarga besar MTA, kalau mau poligami, istri harus tahu. Istri harus tahu, biar di kemudian hari tidak terjadi fitnah. Istri harus tahu. Kalau istri tahu panjenengan bisa berlaku adil, insya Allah akan didorong, mau dan didoakan. Kalau ada istri-istri yang menolak ayat poligami, penolakan ini berarti menolak ayat Allah. Dan kita kaum lelaki jangan kemudian hanya memakai senjata. Oh bu, kowe nek ora ngizinke berarti kowe menolak ayat Allah. Jangan digunakan sebagai senjata. Tapi kita mawas diri, muhasabah nafsiyah dulu. Bisa adil tidak kita? Ketika punya istri 2 atau 3 atau 4, artinya lebih dari 1, bisa adil tidak? Kalau bisa adil, bismillah, jalan. Dengan catatan, tetap istri pertama harus diajak komunikasi terlebih dahulu. Ya. Lah kalau menolak, masa menolak ayat Allah? Nah, kita siapa kok menolak ayat Allah? Tidak berani. Tentunya perempuan-perempuan mukminah tidak berani menolak ayat Allah itu yang mengizinkan laki-laki punya istri lebih dari 1 dengan catatan adil. Ya, nanti akan dicontohkan oleh beliau bertiga nanti. Ya, ada lagi. Banyak yang mengamini. Sudah? Ada lagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur cukup besar. Cukup? Ya. Ya, baik. Pertanyaan langsung, Sir. Ya moga saja saya manut tahta amrok ya sidi. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang menghendaki pertanyaan langsung, insya Allah waktunya dipanjang insya Allah. Baik, silakan menyebutkan nomor mic terlebih dahulu. 6. Baik, 6. Ada yang lain? Baik, kita langsung masuk ke nomor 6 dulu sebelum nanti barangkali ada yang mau menyusul. Baik, nomor 6 dulu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah salah seorang hamba Allah dari cabang Susukan Kabupaten Semarang. Namanya hamba Allah. Begini Ustaz, Ya, Nama panjenengan Bapak? ada pengalaman yang kurang baik. Mohon maaf Bapak. Nama panjenengan? Iya,
Ya, Nah, saya ini nanti cerita akan saya pengalaman sampaikan, terkait tapi nama. ada sejarah yang kurang baik. Ya, Ya, silakan. Pada tanggal 25 Februari tahun 2024, saya pernah mengajukan pertanyaan langsung. Di saat itu pemabuk, ngomyang, nggak pakai S, mustaqim, pakai sin atau ya pakai shin? si, pakai Sin, si, pakai S. pakai si bukan si. Ya, Nah, begitu saya amati, wah nama saya kok Sukron Mustaqim. Nah, mabuk yang lurus. Terus, Sukron itu pemabuk, Mustaqim istaqomah yastaqimu. Kalau saya artikan terus menerus. Jadi kalau Sukron Mustaqim itu mabuk terus-terusan, ngomong terus-terusan gitu. ya, Nah, dari situ saya itu hari ini saya berusaha untuk meluruskan agar nama saya tidak keliru lagi. Masalahnya dari nama saya yang Syukron Muttaqin itu bisa dipahami dengan dua cara. Satu, memahami bahasa Arab. Keduanya, memahami ilmu tahsin atau tahsinu qiraatil Quran. Apabila paham dua itu, niscaya penulisan nama saya akan benar. Satu, syakaro yashkuro itu bersyukur. Sementara sakaro yashkuro itu berarti mabuk, ngomyang. Istaqomah yastaqimu, mustaqim itu terus menerus langgeng. Sementara muttaqin nama saya itu adalah termasuk orang-orang yang takwa. Makanya apabila menuliskan nama saya nanti supaya dituliskan Syukron Muttaqin, jadi SYUKRON, Syukron gitu. Jadi syukron muttaqin gitu ya. ya gitu. Apabila diteliti dari huruf ilmu tahsin, S itu berarti sofir. Sementara nama saya itu tafasi. Jadi nama saya Syukron Muttaqin itu pakai SJ, bukan istilah bahasa Jawanya sin gede, bukan sin kecil gitu. Nah, mohon nanti penulisannya agar benar. Nama saya SYU bukan SI, Syukron Muttaqin. Oke, nonton. Pertanyaan saya begini, Ustaz. Di salah satu rumah sakit, Bentar, muttaqinnya pakai K atau pakai Q? pakai Q terus double T, Muttaqin gitu. I-nya double atau satu? Q-nya satu, I-nya double atau satu? Q-nya satu, terus I. T-nya double T, double. I-J. Oh, I-nya satu. Seharusnya itu double Muttaqin gitu. Tapi ini karena ayah saya dulu memberi satu huruf, jadi cuma satu. Lah dulu ayahnya memberi SY atau S? Ayah saya kebetulan paham bahasa Arab, setiap menulis itu pakai Y, jadi SY, syukron gitu. Saya tulis tanpa Y, saya dibentak sama bapak saya, setan gitu, mabuk gitu. Nah, terus akhirnya saya istiqomah pakai Y semenjak dari kecil, Ustaz. Nama saya itu Bapak ya,
Saifullah itu harusnya Sofir pakai sin, tapi di akte itu SJ nama saya, karena yang nulis akte waktu itu nggak paham kalau Saifullah itu pedang Allah itu pakainya S, nah, ini ditulis SY. Nah sekarang karena itu resmi di mana-mana ya kita tulis Saifullah pakai tafasyi. Padahal yang dimaksud itu Saifullah pedang Allah. Ya. Oh, luar biasa atau pedang Allah ini. Ya, mari lanjut. Ya, Bapak. Ya, pertanyaan saya begini, Ustaz. Ada salah satu rumah sakit di kawasan Solo ini yang mana Masjid Putra dan Masjid Putri itu berdampingan. Jadi kalau dilihat dari kejauhan seperti masjid kembar gitu. Ketika saya waktu itu nanya istri saya, kamu tadi sholat di masjid yang mana masjid itu tidak bisa, tidak ada aksesnya ke masjid Putra. Terus bagaimana tadi bisa melihat imam? Jawab istri saya waktu itu, nah kan ada layarnya, seperti di gedung pusat. Gedung pusat itu kan lantai 3, lantai 4 kan cuma bisa melihat ke layar. Jawaban istri saya itu seperti itu. Terus saya jawab begini, beda kalau di pusat itu lantai 3 dan lantai 4 itu jamaah yang paling depan bisa melihat imam yang di bawah atau jamaah yang di bawah. Beda dengan yang di masjid yang di rumah sakit ini. Jadi Masjid Putra dengan Masjid Putri itu jaraknya kurang lebih 6 meter. Dan, nah, di Masjid Putri itu dipasang layar sehingga jamaah yang di Masjid Putri itu melihat imamnya itu berdasarkan layar. Saya jawab ke istri saya, nak ngono kaya makmum nanggon TV wae. Saya bilang begitu. Nah, seperti ini kalau saya kembalikan ke as-sunnah, apakah itu sholat yang di Masjid Putri itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau belum? Pertanyaan yang kedua, setiap saya menanya seseorang, yuswanipun pinten, jawabnya itu ada yang 66 wis entuk bonus 3 tahun, ada yang 70 wah wis entuk bonus 7 tahun. 7 tahun. Saya sebagai umat Rasul yang setia pada Rasulullah, saya tidak diam, Ustaz. Saya membela Rasulullah. Orang itu saya kasih pengarahan. Benten antawis jenengan kalih Rasulullah. Kalau Rasulullah itu usia 63, setelah Rasulullah mendapatkan Al-Quran sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, Rasulullah itu ditawari oleh malaikat Jibril, pengen usia panjang, dijamin surga dan dunianya, atau ingin segera ketemu Allah, dijamin masuk surga. Waktu itu Rasulullah itu keadaan Rasulullah masih gagah perkasa, tidak ada penyakit sama sekali, tidak seperti orang sekarang. Orang sekarang kan ada sakit gigi, ada sakit boyok, sementara Rasulullah itu tidak ada. Tidak ada kita menemukan Rasulullah sakit gigi, Rasulullah sakit pinggang, Rasulullah sakit lain-lain saat gitu. Nah, sikap saya yang menyalahkan orang yang merasa diberi lebih oleh
Allah masalah usia panjang itu dilebihkan 3 tahun, dilebihkan 7 tahun, itu apakah seperti itu tidak menyalahi kodrat Allah? Begitu Rasul, begitu Al-Ustaz. Nah, terus sikap saya yang menyalahkan orang yang merasa diberi lebih itu sudah pas atau belum, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Saya rasa dari saya cukup sekian. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Bapak ya. Ini yang pertama terkait dengan sholat. Nabi kita sudah mewanti-wanti, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Artinya kalau kita sebagai makmum, maka usahakan bisa melihat imam. Lah makmum yang di belakangnya bagaimana? Usahakan bisa melihat makmum depannya. Kalau di gedung kita ini, meski lantai 3, lantai 4, ketika sholat jamaah, imamnya ada di lantai 2. Ini bolong. Jadi soft terdepan dari lantai 3 itu bisa melihat ke lantai 2. Yang lantai 4 juga demikian. Nah yang di lantai 3 yang di belakang itu bisa melihat soft yang ada di depannya. Begitu seterusnya. Kalau sholat di lantai 1 kita tidak bisa melihat imam atau makmum yang lain, maka di lantai 1 ada sholat jamaah dengan imam sendiri. Lah bagaimana jika ada 2 masjid putra dan putri terpisah jarak 6 meter? Yang ingin saya tanyakan, kira-kira masjid putri tadi softnya meski jarak 6 meter bisa tidak melihat soft paling belakang dari masjid putra itu? Kalau memang betul-betul tidak bisa melihat, hanya diberi layar, maka karena kita belum tahu dalil tentang itu, ya kita tidak perlu melaksanakan sholat yang kita tidak bisa melihat makmum depan kita atau imam. Karena kebodohan kita, sholat jamaah itu hanya bisa dilakukan saat makmum bisa melihat imam atau makmum yang lain bisa melihat makmum di depannya. Kalau hanya suara saja, tidak ada satupun makmum yang terlihat, misal makmum yang paling belakang juga tidak terlihat, ya sudah, harusnya di masjid yang tidak bisa melihat makmum paling belakang sekalipun itu harus mendirikan sholat jamaah dengan imam sendiri. Nah kalau di layar, berarti kita melihat layar begini. Sedangkan ketika kita sholat, perintah Nabi itu melihat tempat sujud kita. Masa kita melihat layar begini? Nah, sudah. Namun demikian, jika ada umat Islam yang tetap sholat di situ, ya monggo. Sah tidaknya urusan Allah itu, bukan urusan kita. Nah kita karena belum tahu dalil, ya jangan melakukan sholat yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap husnudon Bapak. Itu teman panjenengan itu mungkin patokannya yuswa dari Rasulullah. Saya 70 tahun, kalau patokannya umur yuswa dari Rasulullah, berarti saya sudah mendapat kelebihan dari Allah 7 tahun. Menurut riwayat, Rasulullah itu gerah hanya 2 kali, Bapak. Betul yang jenengan sampaikan. Beliau itu sehat sekali.
prima sekali kesehatan beliau. Menurut riwayat, beliau itu sakit hanya 2 kali. Yang satu ketika diracun oleh Yahudi ketika disuguh dijamu makan. Begitu beliau dahar, ada bisikan dari malaikat, muntahkan, muntahkan. Itu racun. Beliau terus dimuntahkan oleh beliau. Namun sudah ada sedikit yang racun yang masuk. Secara basyariah, tubuh beliau secara basyariah manusia, ketika ada racun yang masuk, beliau sakit. Terus gerah beliau yang kedua saat beliau mau wafat. Yaswanya 63. Dan Nabi kita juga bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun ma zada dzalik." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan yang dilebihkan oleh Allah dari itu hanya sedikit. Bukan berarti sekarang Bapak Ibu yang sudah usia 60-70 pandang mati ini. Kita tidak tahu kematian datang. Bukan berarti yang meninggal harus 60 dulu, 70 dulu, bukan. Ternyata ada yang masih muda juga meninggal terlebih dahulu. Maksud dari teman panjenengan itu kita tetap husnudon. Itu maksudnya kalau patokannya itu usia dari Rasulullah, karena kita sebagai umat beliau, maka Allah sudah beri kita kelebihan 7 tahun, 5 tahun. Terus apa yang harus dilakukan oleh Bapak, oleh kita semua? Tidak perlu disalahkan, cukup didoakan. Mudah-mudahan dengan usia panjang yang Allah berikan ini benar-benar menjadikan Bapak atau Ibu manusia yang terbaik di sisi Allah. Karena Nabi kita bersabda, khairun nas man atala umruhu wa hasuna amaluhu. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang usianya dan juga baik perbuatannya. Dengan usia panjang yang Allah berikan tidak digunakan untuk maksiat, tetapi usia panjang itu dia gunakan untuk mendatangkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Maka itu menjadi sebaik-baik manusia. Wis umure dawa, rumangsa mati cik suwe, terus maksiat terus. Nyatane saya maksiat terus, usia saya panjang. Nah, ini menjadi manusia paling buruk di sisi Allah. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia, seburuk-buruk manusia di sisi Allah itu yang diberi umur panjang, tetapi dengan usianya yang panjang itu dia gunakan terus dalam kemaksiatan. Maka kalau teman Bapak menjawab, saya sudah dapat bonus 7 tahun, 5 tahun, tidak perlu disalahkan. Kita tidak punya kapasitas nyalahkan orang lain. Jangan sibuk dengan kesalahan orang lain. Sibuklah dengan kesalahan diri sendiri. Maka jawaban seperti itu tetap husnudon dan doakan teman-temannya. Ya mudah-mudahan dengan 7 tahun yang Allah berikan, kalau patokannya usia Rasulullah, ini betul-betul menjadikan panjenengan lebih dekat lagi kepada Allah, lebih berbakti lagi kepada Allah, sehingga menjadi manusia terbaik, sebaik-baik manusia di sisi Allah. Ya, ada lagi? Silakan Bapak dan Ibu yang menghendaki bertanya menyampaikan perbincangan. 15 9 ya? Ada? Baik, nomor 15 dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarman dari cabang Padas Ngawi. Oh ya, Pertanyaan saya yang pertama, kalau punya istri dua itu dijadikan satu rumah atau berpisah rumah? saya tanya dulu, istri jenengan berapa? Istri saya satu. Mau 2? Insya Allah nanti kalau udah diizinkan. Ya, Kalau mengizinkan itu istri saya udah mengizinkan. Kalau mau nikah lagi silakan nikah. Tetapi saya belum siap. ya terus? Yang kedua, kalau mengikuti kegiatan itu boleh double apa tidak? Karena teman saya itu ikut SAR, tidak boleh ikut pemuda. Yang ikut Satgas double dengan ikut pemuda tidak boleh. Siapa yang tidak membolehkan? Karena katanya itu dari pengurus tidak dibolehkan mengikuti kegiatan yang double gitu. Pengurus mana? Cabang atau mana? Katanya itu pengurus cabang. Katanya siapa? Teman saya itu. Ya, ini saya tidak mau kilawakola itu tidak mau ya. Ya. Kata Katanya itu temannya. belum diperbolehkan mengikuti kegiatan yang double itu. Alasannya apa dari temannya tadi? Saya tidak tahu, cuma sebenarnya dia itu pengen mengikuti kegiatan pemuda, tetapi dari pengurusnya belum boleh mengikuti kegiatan yang double itu. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punya 2 istri, pisahkan tempatnya. Kok pena menjadikan satu rumah? Ngirit loh. Pisahkan, ya, tidak boleh jadi satu tempat, jadi satu rumah itu tidak boleh. Madorotnya besar. Pisahkan tempatnya. Oh ini bisa rukun, oh lo rukun atau satu rumah. Maksud jenengan begitu tetapi menyalahi aturan agama. Kalau punya istri 2, ya pisah tempat. Nanti tambah lagi 3, ya tambah lagi tempat, kan begitu. 4 tambah lagi. Nah, jenengan belum siap, berarti belum siap adil, maka jangan coba-coba. Karena menikah 2, 3, atau 4 itu tidak ada percobaan. Jangan coba-coba, nyoba tak poligami, mbok menawa iso adil. Enggak ada. Nikah poligami kok mbok menawa itu enggak ada. Agama enggak ada mbok menawa gitu loh. Menjalankan aturan agama tidak ada kata mbok menawa. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya nanti saya cross-check-kan dulu, tabayunkan ke pengurus siapa yang dimaksud. Apakah pengurus pemudanya, atau pengurus satgasnya, atau pengurus cabangnya, atau perwakilannya. Kenapa tidak boleh? Mungkin ada sebab lain. Tetap hakul yakin di balik kebijakan itu pasti ada sesuatu. Jika dua-duanya diikuti mungkin malah tidak maksimal semuanya. Bisa jadi begitu alasan dari pengurus. Maka perlu kita tabayunkan terlebih dahulu. Tapi kalau semuanya bisa maksimal, boleh-boleh saja silahkan. Di MTA itu sejak dulu kita sudah menjadi hal yang biasa. Double amanah itu sudah biasa. Saya contohkan ya, Ustadz Sunarno itu selain jadi sekretaris umum MTA Pusat, beliau sampai detik ini masih ketua perwakilan MTA Karanganyar. Alhamdulillah semuanya bisa maksimal. Bisa maksimal semuanya. Jadi itu hal yang wajar di MTA. Namun nanti ketika kegiatannya bersama-sama, nah skala prioritas. Kalau saudara berangkatnya dari pemuda, kegiatannya sama-sama, pemuda kok kekurangan personil, jangan harus kembali ke
pemuda, tugas sebagai pemuda MTA. Tapi kalau pemuda MTA sudah cukup personilnya, yang kurang satgas, kebetulan saudara kemarin sudah mengikuti pendidikan latihan dasar satgas MTA, maka jenengan boleh tugas sabilillah di satgas. Ya, tetap ada alasan itu. Mungkin kalau pengurus itu melihat iki biasane melu loro ora maksimal kabeh. Maka pilih salah satu, totalitas dulu di situ untuk sabilillah. Baru nanti kalau sudah bisa totalitas, tergabung ke elemen dakwah lainnya, boleh-boleh saja. Semuanya harus totalitas. Ya, nanti kita tabayunkan dulu. Terus, ada lagi? Berikutnya nomor 9 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Hartini saking Simo 3. Iya, wonten apa Bu Hartini? Kula nyuwun diterangke surat An-Nur ayat 26. Ya, Sing nomor kalih kula niku janda umur 65. ya. Dilamar 3 orang tuh saya tolak semua. Mergane kula ora pengen ndek bojo. Sing nglamar isik dhewe niku kok terus meninggal niku kula dosa napa boten Pak Ustaz? Atas jawabipun matur nuwun iki enten nyambung sing Mbah Rawa Pak Ustaz. Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sutarmira dari Ambarawa, Cabang Bandungan, Ustaz. Iya. Saya mau tanya Ustaz, di dalam Al-Quran itu kok ada cerita atau catatan bahwa Nabi Yusuf itu ketika masih kecil itu dibenci sama saudara-saudaranya, bahkan mau dibunuh. Iya. Lah terus itu kena apa Ustaz? Iya. Terus itu Yusuf itu ada orang yang bilang begini, jangan usah dibunuh, nanti diceburkan di sumur aja gitu. Iya. Nah terus itu Yusuf bilang sama ayahnya, "Hei ayah, saya mimpi melihat 11 bintang, 1 bulan, 1 sengenge." Sengenge itu apa? Iya. Matahari. Nah terus itu saudara-saudara itu bilang sama ayahnya, "Hei ayah, besok pagi-pagi Yusuf akan saya ajak main-main biar senang." Gitu. Nah terus setelah itu diajak ke main-main, terus dicekur sumur, betul-betul dicekur ke sumur. Iya. Nah terus itu ada orang musafir yang mau mengambil air, terus ditolong sama orang itu, dibawa pulang. Tapi itu tidak begitu tertarik sama Yusuf itu, terus dia dijual sama orang Al-Aziz itu. Iya. Terus Al-Aziz dibeli dengan murah. Terus bilang sama istrinya, ini anak ini dipelihara dengan baik-baik, diajari tawil-tawil mimpi, siapa tahu besok akan jadi orang yang pintar, yang pandai. Apa saat diambil anak gitu. Iya. Nah, terus itu diam dulu. Setelah itu terus setiap hari itu kalau
Al-Aziz keluar itu yang ada di rumah cuma Yusuf sama istri Al-Aziz. Setelah Yusuf menginjak dewasa, istri Al-Aziz itu kok punya kehendak kepada Yusuf. Pintu semuanya ditutup, terus dia dipanggil ke sini, kamu mendekat saya. Tapi Yusuf tidak mau. Tidak, saya takut sama Allah, Allah yang sudah menolong saya. Gitu. Terus kedua-duanya menuju ke pintu, mau keluar. Terus Yusuf itu ditarik bajunya di bagian belakang. Nah, terus koyak terus itu di depannya tidak mendapati Al-Aziz. Kenapa itu? Ada apa? Itu loh. Gimana kamu kalau istri kamu mau diapa-apain karo orang itu terus. Ya, mohon maaf Ibu. Ini Ya. pertanyaan dari Ibu. Karena waktu Ibu berbagi. Iya. Pertanyaannya Ibu. Saya tanya kenapa kalau Yusuf itu kok dibenci sama saudara-saudaranya, terus keduanya sampai dimasukkan sumur, terus ketiganya terus sampai di raja Mesir itu kok dia terus diberi kekuasaan. Nah kok terus malah jadi 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 penggede gitu loh. Ya. Berarti nah itu pertanyaan saya. Cuma itu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kalau salah diluruskan dan semua kesalahan saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Dan semoga keselamatan tetap terima kepada kalian semua. Dari Ramadan berkah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dari Ibu Hartini tadi ya, An-Nur 26. Dibaca itu ayatnya. Surat An-Nur surat ke-24 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia atau surga. Ada notnya tidak itu? Catatan kakinya, ayat ini menunjukkan kesucian Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Maka mustahil istri Rasulullah kok berbuat serong, itu jelas mustahil. Itu jelas fitnah keji. Terkenal dengan hadisul ifki, pembicaraan dusta, bohong, fitnah keji yang dilemparkan oleh orang-orang munafik kepada Ummul Mukminin yang dituduh serong dengan Sofwan. Dibantah oleh Allah. Al-khabisat lil khabisin. Perempuan-perempuan kotor, keji hanya pantas bersuamikan laki-laki yang kotor, laki-laki yang keji. Begitu pula al-khabisun lil khabisat. Laki-laki yang keji hanya pantas punya istri yang keji pula. Laki-laki pezina
hanya pantas punya istri yang pezina pula. Begitu pula sebaliknya, perempuan pezina hanya pantas punya suami pezina. Wat thayyibat lit thayyibin. Wanita yang baik-baik itu hanya untuk laki-laki yang thayyib, laki-laki yang baik-baik. Laki-laki yang baik-baik juga hanya untuk perempuan-perempuan yang thayyibah, yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Jadi Ummul Mukminin Safwan itu bersih dari tuduhan orang-orang munafik. Maka tidak mungkin seorang perempuan mukminah, perempuan yang taat pada Allah kok punya suami pezina, laki-laki yang tukang zina tanpa tobat kok tiba-tiba punya istri yang solehah. Itu tidak baik, tidak pantas. Tidak baik bagi siapa? Tidak baik bagi yang soleh atau yang solehah. Laki-lakinya keji, istrinya solehah. Tidak baik bagi istri yang solehah. Tidak sepantasnya seorang yang solehah dapat yang toleh. Seorang solehah dapatnya juga harus soleh. Seorang yang soleh dapatnya juga solehah. Maka sudah pas kalau pezina laki-laki beristrikan pezina perempuan. Itu sudah pas. Maka ayat ini membantah tuduhan orang-orang munafik. Fitnah yang mereka lemparkan kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah. Yang mereka fitnah berbuat serong dengan Safwan. Maka dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Nah, itulah kejinya orang munafik itu seperti itu. Orang munafik itu paling berbahaya. Itu orang munafik. Karena bermuka dua orang munafik itu. Bahkan mungkin bisa bermuka tiga. Punya banyak muka orang munafik itu. Mana yang menguntungkan, dia ke sana. Begitu kembali kepada golongan awalnya, dia hanya mengatakan, aku rono ki mung buat olok-olok saja. Orang yang paling berbahaya di dunia ini, orang munafik. Dia akan menggunting dalam lipatan. Barisan orang-orang yang beriman, barisan kaum mukmin akan mereka gunting dari dalam. Karena ketika bersama orang-orang yang beriman, dia mengatakan, amanah, kami beriman, inna ma'akum, kami bersama kalian. Tetapi begitu berpaling dari orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami gabung ke sana itu hanya untuk membuat olok-olok saja. Yang paling berbahaya itu orang munafik. Orang munafik itu ya, bajunya dia tampakkan Islam, tapi hatinya melawan Islam. Hatinya benci dengan aturan Islam. Hatinya tidak suka dengan aturan Islam. Zahirnya dia tampakkan sebagai seorang muslim, tapi dalamnya, yang ada dalam lubuk hatinya, dia tidak suka dengan hasilmu, dengan aturan Islam dari A sampai Z, dia tidak suka. Dia ingin memadamkan aturan Islam dari dalam. Itu bahayanya orang munafik. Cirinya apa? Idza haddatsa kadzaba. Jika bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji khianat, menyelisihi janji. Wa idza tumina khana. Diberi amanah khianat.
Wa idza khosoma, apa itu? Fajaro. Jika dia berargumen, bergudul, ngeyel, bergudul, itu orang munafik, paling berbahaya. Maka pas dijanjikan oleh Allah, innal munafikin fid-darkil asfal minanar, akan jadi penghuni kerak neraka. Itu bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tetapi siapa? Munafik. Yang dijanjikan oleh Allah menjadi penghuni kerak neraka ternyata bukan orang kafir, bukan orang musyrik, tapi orang munafik. Dohirnya dia tampak sebagai orang Islam, tapi dalam hatinya dia benci dengan Islam, benci dengan orang Islam, benci dengan aturan Islam. Maka lempar fitnah yang begitu keji kepada muslim atau muslimah. Tanggalkan aturan Islam. Halang-halangi seseorang yang ingin menjalankan aturan Islam secara kafah. Itu orang munafik. Lah, dibantah oleh Allah dengan ayat ini. Rasulullah manusia paling baik, maksum, terjaga dari salah, khilaf, dosa. Tidak mungkin beliau punya istri yang serong, itu jelas mustahil. Itu hanya fitnah keji dari orang-orang munafik. Ya, terus yang kedua tadi apa? Oh, dilamar 3 orang. Beliau seorang janda. Tapi beliau sudah tidak berkeinginan punya suami lagi, ya. Sehingga menolak 3 lamaran itu. Kemudian laki-laki yang pertama melamar meninggal. Apakah berdosa? Tidak, Ibu, ya. Itu hak panjenengan menolak lamaran. Laki-laki itu bisa milih, perempuan juga bisa menolak. Kalau memang ditolak berarti belum ada kecocokan. Belum ada kecocokan. Apakah perempuan menolak lamaran laki-laki itu berdosa? Insya Allah tidak. Namun demikian, kalau datang lamaran lagi, jangan ditolak dulu, Ibu. Mohon petunjuk kepada Allah dulu. Mohon petunjuk kepada Allah dulu, mohon kemantapan hati. Apakah diterima atau tidak. Jadi jangan buru-buru menolak. Oh, tapi saya sudah usia 65. Tidak apa-apa, usia 65 nikah lagi juga boleh. Maka nanti kalau datang lamaran lagi, ya, mohon petunjuk pada Allah dulu, mohon kemantapan hati kepada Allah. Sehingga ketika memutuskan itu juga berdasar petunjuk dari Allah, hasil dari istikharah itu. Karena kita orang Islam, apa-apa kita mohon petunjuk kepada Allah. Memutuskan perkara yang besar, kita harus mohon petunjuk kepada Allah. Ya, tapi apakah berdosa? Insya Allah tidak. Lah, tapi meninggal ya karena sudah selesai jatah hidup di dunia. Sudah saatnya dipanggil pulang oleh Allah. Tapi itu tidak ada kaitannya meninggalnya dengan penolakan ibu, tidak ada kaitannya. Kematian seseorang itu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan. Ya, terus yang kedua, kenapa Nabi Yusuf dibenci saudaranya, bahkan mau dibunuh, itu kenapa? Ya, mari sebabnya ada apa? Kita lihat itu di Quran surat Yusuf ayat 4-6. Mari dibaca.
Kalau kisah itu nanti ibu bisa baca itu surat Yusuf dari awal surah setidaknya ya sampai ayat-ayat pertengahan. Itu bisa nanti dibaca itu ya. Setidaknya bisa sampai ya ayat berapa ini, panjang kisah ini. Kalau dijelaskan di sini semua satu surat sendiri nanti. Kan nanti ibu bisa baca itu kisah Yusuf itu sampai beliau yang awalnya dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan sampai mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, semua saudaranya sepakat berbuat makar kepada Yusuf, sampai akhirnya dijual kepada seorang musafir, seorang kafilah dibeli, kemudian sesudah itu sampai di penjara, dan akhirnya sampai menjadi penggede raja di Mesir sana. Nah nanti kisah itu bisa ibu baca dari surat Yusuf, bisa ayat pertama sampai dengan setidaknya 37. Itu bisa. Atau juga sampai ayat tentang itu loh, yang paceklik itu loh, ayat 40 berapa itu, 49 atau berapa itu ya, sampai 49 ya, itu bisa dibaca. Lah sebab utamanya kenapa kok Yusuf dibenci saudaranya bisa dibaca, mari ya, dari ayat 4 sampai 6 Quran surat Yusuf. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 4 sampai 6. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa